Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Kembali masuk ke dalam general reading, pembacaan umum. Energinya banyak orang, banyak yang nonton. Tentu saja nggak bisa resonate untuk semuanya ya. Oke, kita lihat ya general reading kali ini. Energinya siapa yang terbaca ya. Pastikan bacaan kali ini itu sesuai dengan kalian. Kalau tidak jangan dipaksakan, mungkin kali ini bacaan untuk orang lain. Oke? Kita lihat ya permasalahannya apa sih? Ya, permasalahan apa yang hari ini itu kita mau kita bahas ya, petunjuknya. Jangan lupa teman-teman, saya dalam membacakan general reading ini energinya bisa vice versa ya, antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan atau bisa terbolak-balik ya. Sifatnya juga timeless, tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menemukan video ini, videonya masih berlaku ya. Ini general, kalau yang in personal reading silahkan cek deskripsi video di bawah ini. Ya. Silahkan cek silahkan cek di bawah video ini. Nah, itu keliru. Oke. Kita lihat ya, ceritanya apa? Cerita cinta, cerita apa nih? Bentar. Cerita apa? Bentar. Oke. Dalam membacakan kartu tarot, saya lebih banyak menyampaikan, lebih banyak ngomong-ngomong ya teman-teman untuk santai. Supaya nggak terlalu tegang, saya tidak menyampaikan hal-hal yang halu ya. Tapi lebih banyak memberikan afirmasi positif ya. Oke, kita lihat ya ceritanya apa. Semoga banyak yang tertarik. Silakan tarik nafas, hembuskan, kemudian fokus. Kita lihat permasalahan penonton saya malam ini. Oke. Ini tentang ada yang pergi meninggalkan teman-teman. Ada yang meninggalkan secara rahasia ya. Jadi diam-diam ternyata meninggalkan ya, tanpa disangka-sangka. Kemudian di sini juga saya lihat sangat misterius dalam meninggalkannya ini ya. Jadi kalau kalian memikirkan seseorang yang tidak meninggalkan kalian, saya kira ini bukan bacaan untuk kalian ya. Jadi ini meninggalkan tapi mungkin gak ngomong, atau mungkin tiba-tiba, atau ada banyak yang saya lihat sembunyi-sembunyi. Tiba-tiba hilang aja. Lanjut ya. Jadi silakan disesuaikan, kalau nggak sesuai jangan dipaksakan. Kalian bisa menonton video saya yang lainnya, mungkin di sana ada yang lebih cocok. Karena ini general ya, nggak bisa cocok untuk semuanya. Oke. Di sini membuat kalian itu bingung. Terkadang kalian itu ada optimis. Oh enggak, paling dia masih begini dan begitu ya, secara positive thinkingnya. Tapi terkadang kok gini banget ya, jangan-jangan kenapa gitu ya. Kemudian banyak pemikiran ya, persepsi, asumsi gitu ya. Jadi kadang bisa nyantai, kadang-kadang enggak, kadang-kadang bisa positif, kadang-kadang enggak bisa. Oke, lanjut. Dan di sini kalian berusaha untuk kuat. Kuatnya gimana? Ya dengan positive thinking itu tadi membuat energi kalian menjadi kuat lah. Oke lah, nggak apa-apa ya. Sementara bertahan. Terus mau gimana lagi? Ada yang hilang, mungkin kontaknya nggak bisa dikontak, atau mungkin dikontak pun sulit gitu ya. Tapi di sini saya lihat kalian masih kuat kok, kuat ya. Kadang-kadang menahan diri. Kalau saya terlalu tergesa-gesa ya. Contohnya saya mau lapor polisi gitu ya. Masih banyak yang dipertimbangkan. Menahan untuk hal-hal yang ekstrim ya.
Oh, dikasih 6. Oke. Oke. Di sini sebenarnya kalau memang meninggalkan tapi ada kejelasan ya, atau mungkin ada keterangan, keterangannya deskripsi. Jadi kalau ada omongan semuanya, "Maaf ya aku udah nggak bisa," atau "Maaf ya aku mau pergi dulu," atau apa. Ini enggak, kalau yang tiba-tiba ngilang di sini itu, merasanya gini, "Aku sebenarnya nggak keberatan sih ya kalau kamu memang sudah nggak mau sama aku, tapi jangan gini caranya, tanpa kabar, tanpa apa, tiba-tiba seperti ini," gitu ya. Dan di sini saya melihatnya kalian masih ada banyak yang berpikiran positif, masih berharap ada sesuatu, minimal info yang sekiranya itu sifatnya bisa mencerahkan ya. Jadi masih kuat, berusaha kuat sambil menunggu ya. Energi menunggunya masih nggak putus asa ya, tidak putus asa. Di sini oke, ada beberapa, tidak semua, ada yang konflik sebelumnya ya, tapi tidak semuanya. Ada yang tidak, konflik pun ngilang ya. Kemudian di sini itu dengan perginya si dia ya, bukannya apa, berat juga. Akhirnya banyak masalah yang seharusnya diselesaikan dengan orang yang ngilang ini, terpaksa harus diatasi sendiri. Dan di sini berusaha ya, berjuang untuk tetap tegar walaupun capek. Pinginnya sih pingin cepet tahu gimana sih maksudnya, yes or no, datang atau tidak, penjelasannya bagaimana gitu. Jadi itu teman-teman ceritanya. Silahkan disesuaikan, kalau nggak sesuai berarti cerita ini bukan untuk kalian. Oke? Untuk zodiak dari sunnya saja di sini Cancer, Pisces, Scorpio. Kemudian di sini ada Leo, Aries, Sagittarius. Kemudian di sini ada banyak ya, Cancer, Pisces, Scorpio, kemudian Gemini, Libra, Aquarius, kemudian Capricorn, Virgo, Taurus. Ada semua berarti ya. Cancer, Pisces, Scorpio paling kuat. Ya, paling kuat. Itu dari sunnya saja. Jadi teman-teman ya, dalam menonton kartu tarot, terutama yang di saya, jangan GR, oh itu bacaan saya. Bukannya apa ya, resonate monggo, nggak apa-apa. Asal bisa mengambil manfaat positifnya. Kalau memang bacaannya cocok. Dan juga jangan halu atau mungkin malah overthinking, merasa gimana ya dengan bacaan, karena sekali lagi ini saya baca energi. Ya, bukan hal yang nyata ya, karena tidak ada yang tahu ya, kecuali jin ya, seperti saya yang bilang kemarin ya. Ini baca energi tarot itu ya. Juga bukan tebak-tebakan, bukan asal, enggak juga gitu loh. Jadi silahkan bijak-bijak dalam menyikapi ya, menanggapi. Oke, kita tambahkan untuk inisial tadi zodiak dari Sun, untuk Moon, Rising, Venus silahkan kalian sesuaikan. Kalau untuk inisial ini juga sebagai tambahan ya, bisa inisial dia, inisial kalian, atau inisial apapun di antara kalian ya. Sudah ya? Sudah. Banyak sekali. Bisa di skip kalau untuk kalian yang nggak mau nunggu saya untuk mengatur inisial. Tapi yang penting ya jangan di skip untuk bacaannya, nanti nggak paham. Ya salah paham nanti. Oke. J L I V P U X H E
T, Y. Ini inisialnya banyak kali. Oke, kita lihat ya, seseorang yang meninggalkan kalian ini. Sekarang kondisi dia seperti apa sih sebenarnya? Ya, energi dia. Kita lihat. Oh. Kok nggak nyambung? Energinya kemana orang ini? Seseorang yang kalian pikirkan yang meninggalkan secara tiba-tiba tanpa kabar atau sembunyi-sembunyi, ya, tanpa penjelasan. Keadaan dia seperti apa? Semoga baik-baik saja. Seorang yang saya pikirkan ada itu sedang tidur bunda, molor. Berarti nggak masuk ya. Ini untuk orang lain. Oke, Son of Sword tapi reverse. Saya baca reverse. Di sini Son of One. Kalau mikirnya sih orang ini nggak apa-apa. Gini aja supaya enak. Tapi saya bacanya reverse ya. Supaya enak lihatnya kalian. Reverse ini enggak. Jadi di sini orang ini sebenarnya itu apa ya? Dia itu sudah bertindaknya itu kurang dewasa ya jelas lah. Meninggalkan tanpa kabar dan lain sebagainya, tanpa penjelasan tiba-tiba ngilang, memang nggak dewasa ya. Tapi kalau saya lihat memang orangnya ini punya karakter nggak dewasa ya, nggak dewasa. Mungkin seseorang yang kalian pikirkan ini sejauh kalian kenal itu dewasa-dewasa saja ya. Tapi kali ini kenapa dia sebegitu childishnya ya? Dan dia di sini itu biasanya mudah paham, mengerti, ya saling mengerti lah. Di sini kayak saya merasakan energi dia itu nggak ngerti ya. Kalau dia itu melakukan ini ya, itu membuat kalian mungkin sedih, mungkin kepikiran, khawatir gitu ya. Itu dia nggak mikirin gitu. Nggak mikirin. Oke. Orang ini kalau secara keuangan, ya secara keuangan dia nggak kekurangan saat ini, nggak kekurangan, ya kondisinya. Kemudian kondisi dia beberapa itu sebenarnya nggak begitu jauh kok. Seandainya dia mau, ya bisa kok menuju kalian. Ya tapi ini tadi. Dia kalau memang mau datang kepada kalian itu sebenarnya dia nggak pakai pikir. Terkadang mungkin ada ya beberapa yang aku sudah terlanjur meninggalkan tanpa penjelasan, gimana caranya aku balik. Dia nggak mikir sampai segitunya. Seandainya dia mau, dia akan datang sewaktu-waktu atau seperti tanpa dosa. Nah seperti itu ya. Kemudian dia di sini secara energi tidak terlalu memikirkan kalian loh. Kok bisa ya? Terlalu banyak ya. Kenapa dia kok bikin ulah kemudian kayak merasa tidak bersalah? Oke. Kalau dibilang seneng-seneng, saya lihat orang ini nggak seneng-seneng sih, ya nggak seneng-seneng. Kemudian apakah dia berbagi cinta? Di sini Three of Cups sih, ya. Tapi terbalik. Coba saya lihat. Ya. Walaupun terbalik ya, mohon maaf ya. Ini bedanya kartu hanya dibaca kartu sama intuisi, teman-teman. Tapi saya merasakan ya, walaupun ini terbalik reverse,
tidak ada orang lain atau tidak berbagi hati, tidak seneng-seneng, tapi saya melihatnya seneng-seneng, merasakannya seneng-seneng, seneng-seneng, walaupun kartunya reverse. Maka dari itu kadang-kadang saya tuh reverse pun nggak ngaruh, ya, nggak ngaruh bagi saya, gitu. Karena saya lebih mengandalkan intuisi. Saya, walaupun bacaannya jangan jauh berbeda, cuman masalahnya reverse atau enggak. Kalau di sini reverse tadi ya, itu sebenarnya kartu Three of Cups, itu kartu seneng-seneng, kartu berbagi hati ya, membahagiakan hati diri ya. Tapi di sini kalau saya melihat bukan reverse, kalau saya melihatnya memang dia seneng-seneng, tuh kan? Di sini tuh of cup, penyatuan hati, berbagi hati ya, hal yang sifatnya itu dua hati yang berpaut ya. Mungkin ada orang lain di sini ya, maka dari itu nggak mikirin kalian. Kok segitunya ya, padahal dia itu saya lihat orangnya selama ini nggak seperti itu. Coba saya lihat ya, emang benarkah ada orang lain ya, apakah benar berbagi hati, senang-senang? Saya pastikan lagi, walaupun nggak pasti ya, tapi saya gali lebih dalam ya, bukan gali kubur, gali lagi lebih dalam. Coba, apakah ada orang lain memang seperti ini ya? Kita cek kebenarannya secara energi ya, secara energi, bukan secara nyata. Kalau pengen benar secara nyata harus lihat dengan mata kepala ya, itu real. Saya lihat orangnya nggak jauh ya, maksudnya nggak di luar negeri ya, saya nggak melihat jauhnya sampai segitu. Yang jelas nggak di luar angkasa ya. Kita lihat apakah itu benar. Dia ada orang lain. Oke. Kalau saya lihat sih, karena sementara ini dia uangnya masih ada ya, uangnya masih ada, sehingga mungkin saya lihat dia itu di luar tebar pesona, seakan bujang ya, mungkin ngakunya bujang, single ya, gadis perjaka atau duda janda ya, seperti itu. Jadi apakah ada orang lain? Saya lihat ada, karena di sini heart, di sini them, bukan you. Ada kartu you di sini. Ya. Ada. Kalau you itu berarti mungkin enggak ya, mungkin enggak. Tapi di sini them, ya mereka senang-senang. Ada senang-senang di luar sana. Ya. Kalau saya, dan di sini ring, ada satu ikatan. Satu ikatan bukan berarti terus mereka nikah, belum tentu. Tapi ada ikatan hati ya di antara mereka ini. Ini yang menyebabkan dia lari atau ngilang ini tadi ya. Bisa dipahami ya. Emang niatnya dengan ngilang ini apa sudah nggak mau sama kalian? Mau sama yang ini? Atau sebenarnya mau sama kalian tapi sementara aku mau seneng-seneng dulu. Kalau saya lihat sekilas ya, di sini fish ya. Sementara ingin bebas dulu ya. Nanti kalau sudah nggak punya uang gitu balik kali ya. Karena di sini karena masih punya uang sih gitu. Masih ada buat seneng-seneng. Buat aneh-aneh masih bisa gitu. Oke, kita lihat ya. Apakah orang ini apa sih niatnya? Mau sama ini apa sama itu atau mau apa gitu ya. Kita lihat. Maunya apa? Senang-senang aja dong, ya kan? Aku bisa juga kok diajak senang-senang, ya kan? Iya, kenapa harus menyenangkan orang lain? Yang sini nggak ini, kok sama orang lain? Bukannya kita nggak bisa kok diajak senang-senang, ya nggak? Kenapa sih? Dia maunya apa ini?
Oke. Dia maunya apa? Aku sementara ini mau pergi, ya. Mau pergi dulu sementara ini memang. Ini Eight of Cups. Kemudian di sini karena aku mencari hal-hal yang sifatnya adem buat aku. Ya masuk kulkas ya. Atau nyemplung kolam ya. Karena di sini dia cari sesuatu yang adem, yang adem bagi dia ya. Adem bagi dia. Maksudnya energi-energi karena dia merasanya mungkin bersama kalian itu ada sesuatu yang ada mungkin pertentangan batin, ada sesuatu lah dari sisi dia kok. Walaupun kalian sudah baik, sudah segala sesuatunya seakan itu nggak ada sesuatu yang perlu dipermasalahkan, tapi bagi dia ada, ya, bagi dia ada. Kita nggak bisa ya, walaupun mungkin pasangan ya, tapi harus sama secara pemikiran, merasakan hal yang sama, nyamannya dalam satu hubungan, sama tujuannya, belum tentu. Ya, apalagi kalau yang memang orangnya bukan tipikal yang dikit-dikit apa-apa diomongin. Itu akan susah. Kita nggak tahu kedalamannya. Oke. Saya masih ingin mengumbar perasaan. Ya. Nanti kita lihat. Terus kalau sudah kayak gini, oke. Aku merasa kemarin-kemarin itu aku kurang bahagia. Versi dia. Ya, versi dia. Jadi mungkin kalian melihatnya, oh dia nggak baik, dia baik-baik saja, kita nggak pernah ada masalah, kenapa dia tiba-tiba begini? Apakah karena orang lain? Sebenarnya itu iya, ya. Mungkin ada tarikan energi dari pihak lain, ya, itu bisa. Tapi dari dirinya sendiri, yang semula mungkin segala sesuatu yang terpendam, mungkin nggak masalah gitu ya. Tapi setelah ada tarikan energi ini lebih menarik, akhirnya itu keluar, ya. Contoh, kalau kita memang nggak ada yang menarik energi kita untuk menggoda lah istilahnya seperti itu ya. Sebenarnya ya apapun kita bersama orang yang sudah ada ya, yang bersama kita gitu. Itu sebenarnya ada mangkelnya, itu ketutup lah, it's okay lah. Tapi kalau memang sudah ada hadir orang lain, seakan-akan akhirnya borok-boroknya keluar, ya. Kadang-kadang malah dicari. Nah, ini modelnya seperti itu. Oh, nggak ada apa-apa kok jadinya ada apa-apa ya. Diadakan apa? Ya, emangnya acara diadakan. Oke, lanjut. Maunya apa nih? Oke. Aku ingin membebaskan diri dari aku merasa hubungan denganmu itu mungkin kamu nggak tahu. Selama ini aku ada lelahnya loh. Dan sekarang aku ingin istirahat. Waduh, istirahat sambil senang sama orang lain gitu. Ya, gitu sih. Dia merasanya seperti itu. Lawang dia itu loh bunda, saya senengin, saya jadikan raja. Kok bisa ngomong nggak nyaman, merasa tertekan, pingin bahagia. Kok bisa? Ya kita nggak pernah tahu ya kedalaman hati seseorang. Mungkin ada menyimpan apa, ya kan? Dan saya nggak bahas itu sekarang. Saya bahas yang ini aja. Yang kenapa dia begini, maksudnya kenapa dia ngilang ya tadi itu. Kenapa dia ngilang? Ternyata seperti itu teman-teman. Apalagi kalau nggak ada komunikasi, gimana bisa tahu ya? Kita lihat satu lagi. Oke, memang di sini itu Wheel of Fortune teman-teman, siklus kehidupan atau kalau katanya orang Jawa itu bolak-balik zaman ya. Jadi Tuhan itu maha membolak-balikkan hati, maha membolak-balikkan keadaan ya. Kita ini kan manusia ya, kadang-kadang pengennya begini dan begitu, pengen segala sesuatunya yang baik, dengan usaha yang baik, hasilnya harus baik. Sebenarnya gitu ya harapan semua orang, idealnya seperti itu. Tapi kita nggak pernah tahu ya rencana Tuhan seperti apa. Ini salah satunya ya seperti itu. Orang yang mungkin kita nggak sangka-sangka bisa seperti ini, ternyata bisa juga. Terkadang sampai bertanya-tanya, kenapa? Ada apa kok bisa seperti ini? Sebenarnya tidak sepenuhnya maunya dia. Ya, mungkin ini memang dari semesta, memang dibalik keadaannya, karena mungkin di dalamnya ada pelajaran. Pelajaran untuk kalian, pelajaran untuk dia. Ya, itu sih. Kita lihat ya.
Kalau ini maunya dia, emang dia sudah nggak punya perasaan kah sama kalian? Kita lihat ya, masih punya perasaan atau perasaannya gimana sih sama kalian? Saat ini, saat kartu ini ditarik. Jadi ini intinya, untuk dia yang menghilang atau menjauh ya. Jadi kalau masih ada sama kalian, masih bersama, saya kira nggak masuk. Oke. Dia perasaannya kepada kalian ada kebingungan. Kalau kebingungan berarti bukan cuek sama sekali. Dia masih memikirkan. Memang di sini ada perubahan, start ya, bango, perubahan. Perasaannya kepada kalian mungkin dulunya itu terkait dengan Wheel of Fortune juga ya. Dulunya cinta, nggak aneh-aneh, orangnya baik-baik saja ya. Sekarang berubah banget. Dan sebenarnya di sini dia juga bingung. Mau nurutin maunya atau mungkin komitmen sama kalian, janji dengan kalian, mungkin apapun ya. Di sini saat ini dia masih ada energi-energi ingin melindungi, menjalin hubungan ya. Intinya nggak cuek ya. Dia hanya ingin seneng-seneng. Saya lihat, saya rasakan tidak untuk selamanya. Jadi dia ini untuk hubungan ini tadi ya. Itu nggak untuk tujuan dia, bukan untuk selamanya terus apa itu, enggak. Sementara masih dinikmati saja. Di sini dia masih perasaannya masih ingin ketemu, masih passion, tapi masih bingung ya, masih bingung. Jadi terkadang dia juga ada ininya. Ada beberapa yang jauh ya, masih jauh energinya menjauh. Ada juga yang energinya belum mendekat ya, secara energi. Tapi di sini mulai ada dia memikirkan kalian, walaupun itu jarang. Memikirkan kemudian aduh gimana ya gitu. Masih itu sih tahapnya. Belum untuk keinginan untuk dia datang, belum. Keinginan untuk memperbaiki hubungan, belum. Ya. Oke. Tapi rasa kepada kalian sudah ada di sini. Kalau saya lihat ini pasti sebelumnya itu parah. Sekarang sudah agak lumayan ada setrumnya dikit. Oke, saya lihat pesan semestanya untuk kalian. Saya ambil 3 ya. Untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. Ya. I love you. Dia masih cinta, ya kan? Saat kartu ini ditarik. Energinya besar. Ya semoga, ya. Amin. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both support and challenges. Jadi gini, kalau apalagi untuk yang sudah berumah tangga ya, jangan kemudian setelah ngilang kemudian kalau dia kembali kalian nggak mau lagi ya. Jadi di sini mungkin dia memang fase, sekali lagi siklus kehidupan kita nggak ada yang pernah tahu ya, kita mau dibolak-balik kemana ya. Kalau memang kasih atau love is not always about agreeing. Jadi cinta itu kadang-kadang memang sulit ya mengendalikan perasaan ya. Tapi kalau kasih, kalau memang masih kasih dan masih ingin dalam hubungan ini, ya harus support. Support artinya apapun yang terjadi ya. Minimal doa, usaha bagaimana hubungan ini tetap terjalin walaupun dia mungkin tidak apa ya, nggak ini